Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farijal muslimin ya qawiyyu ya matin wa syarrul zalimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة نعينا بها على جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي لفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, minal muslimin wal muslimat wal nahdiyin wal nahdiyat rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam kajian At-Tanbihatul Wajibat yang kali ini sudah memasuki tambih ke-7. Tepat pada hari ini 12 Rabiul Awal, tepat pada tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala asyharil aqwal. Kita memasuki tambih ke-7 untuk semakin memperjelas bagaimana sebenarnya konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan manakala kita mengadakan peringatan Maulid dengan disertai hal-hal yang diharamkan. Hadratus Syekh berkata, qala al-mu'allifu Hadratus Syekh Al-Hajj Muhammad Hashim bin Asy'ari Jombang rahimahullahu taala wa ada alaina wa afadana min barakatihi wa sirarihi wa nafahatihi wa anwari ulumi karamatihi fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tanbihus Sabi'ah. Peringatan yang ke-7. Sarraha menjelaskan Asy-Syaikh Ibnul Hajj Al-Fasi. Syekh Ibnul Hajj Al-Fasi menjelaskan fi hasyiyatihi Mayyaratah, dalam catatan beliau yang berjudul Mayyarah. Catatan pinggir beliau yang berjudul Mayyarah. Beliau menjelaskan an-nasti'mala ma wudi'ah, bahwa menggunakan sesuatu wudi'a li ta'zimi, yang peruntukannya untuk pengagungan, tapi kemudian penggunaannya fi ghairi mahalli ta'zimi, bukan dalam tempat untuk mengagungkan, artinya tidak pada tempatnya, tidak sesuai tempat untuk mengagungkan. Haramun, itu hukumnya haram. Sesuatu yang dibuat untuk pengagungan tapi kemudian digunakan untuk bukan dalam rangka mengagungkan, maka hukumnya adalah haram. Semisal pujian untuk Allah atau pujian-pujian kenabian dan pembacaan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu digunakan dengan cara yang melanggar perintah Allah, dengan cara yang melanggar mungkarat. Satu contoh misalkan dengan cara yang mungkarat, satu contoh semisal membaca sholawat untuk misalkan menyemangati kemaksiatan, nah seperti itu. Jadi kita membaca sholawat untuk mensupport kemaksiatan, dibacakan sholawat, itu haram hukumnya. Bagaimana redaksi lengkapnya? Fa innahu qala fiha. Syekh Ibnul Hajj Al-Fasi ini berkata di dalam hasyahnya beliau itu, min asmajil awaidi, termasuk seburuk-buruknya kebiasaan, ma yaf'aluhu ashabul malahi, adalah apa yang dilakukan oleh para pemain alat-alat malahi, alat-alat yang gampangnya biasanya alat malahi itu dikonotasikan dengan alat musik yang diharamkan.
fil udi, dengan menggunakan semisal kecapi, alat musik petik, wa nahwihi, dan semacamnya. Caranya bagaimana? Min ibtidaihim, mereka memulai al-mawazinah, acaranya, au ba'daha, atau sebagian mawazin itu, bisanain 'alallahi ta'ala, dengan pujian kepada Allah, au amdahin nabawiyatin, atau pujian-pujian nabawiyah, pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au salatin 'alal mustafa, atau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au khatmihim, atau mereka mengakhirinya bi atiyatin, dengan doa-doa. Jadi sebuah acara yang dimulai, kalau bacaannya sih tidak masalah, dimulai dengan pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, tapi kemudian diiringi dengan alatul malahi, itu fa innahum, maka mereka itu yang melakukan hal tersebut, in aradu bidzalika istihlala ma harumah, jika mereka melakukan itu bermaksud agar apa yang aslinya diharamkan kemudian bisa halal gara-gara disertai, katakanlah dalam sekarang, islami seperti itu. Jadi kalau mereka mengharapkan dengan menggunakan alat musik dan diiringi dengan ayat-ayat Allah itu, kemudian mereka berharap ini jadi halal, mintilkal alat, dengan melakukan menggunakan alat-alat yang sejatinya haram itu, faqaribun minal kufri, maka ini dekat pada kekafiran. Artinya mepet lah gitu loh, mepet, nyaris mendekati kekafiran, karena dikhawatirkan akan terjerumus kepada menghalalkan sesuatu yang disepakati keharamannya oleh ulama, seperti itu. Wal-'iyadzu billah, na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, wa in aradu takfira ma fihi minal wizri, kalau mereka menggunakan alat-alat yang diharamkan itu dengan disertai puji-pujian kepada Allah, puji-pujian kepada Rasulullah, mereka mengharapkan agar keharamannya kemudian dimaafkan karena disertai pujian kepada Allah, disertai pujian kepada Rasulullah. Mereka berharap alat yang jelas haram itu kemudian dimaafkan, dosanya dilebur, takfira ma fihi minal wizri, dosanya dilebur, fajahlun azim, maka ini adalah kebodohan yang besar. Bal huwa ilal istihza'i aqrabu, bahkan hal ini lebih dekat pada penghinaan. Oleh karenanya fayazdadul ismu, dosanya bertambah, min jihati isti'mali ma wudi'ah li ta'zim, dari segi menggunakan sesuatu yang seharusnya untuk penghormatan, pengagungan, tetapi kemudian penggunaannya fi ghairi mahalli ta'zimi, di lain tempat pengagungan. Selesai sampai di situ, intaha. Wastuntajah min subutil hukmi, dari ketetapan hukum tersebut, yakni hukum apa? Ayil hurmati wa ziyadatil ismi, yaitu hukum haram dan bertambahnya dosa, fi isti'mali ma wudi'a li ta'zim, dalam hal menggunakan sesuatu yang peruntukannya untuk pengagungan tetapi kemudian digunakan untuk selain mengagungkan. Dari ketetapan hukum haram dan bertambahnya dosa gara-gara hal itu, diambil kesimpulan apa? Subutuhu aidan, diambil kesimpulan bahwa hukum ini juga berlaku, haram juga, dan dosanya juga bertambah dalam sebaliknya, fistimali ma wudi'a lil ihanati wal idza, menggunakan alat yang sejatinya peruntukannya untuk sesuatu yang hina, yang rendah, menyakiti dan sebagainya, digunakan bi alatil malahi, sebagaimana membunyikan alat-alat musik yang diharamkan, wa ghairihi, dan selainnya, minal mungkarat, berupa kemungkaran-kemungkaran yang lain, digunakan fi maudhi'it ta'zimi, di dalam tempat yang seharusnya peruntukannya mengagungkan, ka maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diambil kesimpulan dari penjelasan sebelumnya bahwa kebalikannya pun begitu. Artinya ketika alat yang pada dasarnya peruntukannya atau kebiasaan penggunaan alat-alat itu untuk sesuatu yang buruk, yang tidak untuk mengagungkan, untuk kehinaan, kemudian digunakan di tempat yang seharusnya untuk mengagungkan, maka hukumnya juga haram.
Jadi menggunakan apapun alat yang diharamkan untuk sebagai contoh di sini sebagai ilustrasi, bukan sebagai contoh, sebagai memfokus kepada bahasan kita tentang Maulid Nabi adalah menggunakan semua alat yang diharamkan digunakan untuk bermaulid, maka itu haram. Seperti itu. Karena meletakkan ihanah di tempat ta'zim, meletakkan sesuatu yang penghinaan, menyakitkan di posisi mengagungkan. Nah, ini yang bahaya ya para pemirsa sekalian. Wa min huna ta'lamu, dari sini Anda sekalian bisa tahu anna fi'lal munkarati, bahwa melakukan munkarat, melakukan dosa-dosa matmumatan ila maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpulkan, dimasukkan, diintegralkan ke peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila tangqisi wal istihza'i wal idza'i bihi sallallahu alaihi wasallam aqrab. Itu lebih dekat kepada merendahkan derajat Nabi, meremehkan kanjeng Nabi, dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna ta'zimahu sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan Nabi itu adalah huwa ta'addubu, adalah bertata krama ma'ahu, bersama Nabi, bima huwa la'ikun bihi, dengan sesuatu yang pantas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Beberapa ilustrasi dicontohkan, ini kaitannya dengan penjelasan sebelumnya bahwa kita menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib bagi kita, baik fi hayatihi wa ba'da mamatihi, baik ketika Rasulullah masih hidup atau seperti saat ini ketika secara fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ini beberapa contoh hadis yang menunjukkan pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup, yang harus kita contoh saat ini ketika walaupun beliau sudah wafat seperti itu. Rawat Tirmidzi an Anasin, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ala ashabihi, suatu ketika keluar menemui para sahabat beliau, minal muhajirin wal ansari, dari kalangan muhajirin dan ansar, wa hum julusun, para sahabat itu sedang duduk, fihim Abu Bakrin wa Umaru, di antara mereka ada Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar. Fala yarfa'u hadun minhum ilaihi basarahu, tak satu pun di antara sahabat-sahabat yang ada itu mengangkat kepala untuk melihat Rasulullah ketika datang. Tidak ada, semuanya menunduk. Aili haibatihi, karena kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa Abu Bakrin wa Umar, kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, fa innahuma kana yanzurani ilaihi wa yanzuru ilaihima. Kecuali dua orang ini, dua sahabat dekat Nabi ini, keduanya memandang Rasulullah ketika datang dan Rasulullah pun memandang mereka berdua, wa yatabassamani ilaihi wa yatabassamu ilaihima, dan kedua beliau ini, kedua sahabat ini tersenyum kepada Rasulullah, begitupun Rasulullah tersenyum kepada kedua beliau tersebut. Itu hadis pertama. Jadi ini menunjukkan bahwa begitu takzimnya, begitu begitu bertata keramanya para sahabat di hadapan Rasulullah SAW, dan itu menjadi acuan bagi kita juga saat ini ketika Rasulullah sudah tidak ada. Artinya ketika kita bermaulid, kita membaca ya Nabi salam alaika, hakikatnya kita berkomunikasi langsung dengan Rasulullah. Kita membayangkan Rasulullah hadir di situ, sehingga kemudian muncul rasa takzim, muncul rasa penghormatan, dan muncul perasaan segan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawa, dan meriwayatkan juga Usamah bin Syarikin, Usamah bin Syarik, beliau meriwayatkan qaulah, dia berkata, Usamah ini berkata, Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika saya mendatangi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, washabuhu haulahu, sedangkan para sahabat-sahabat beliau berada di sekitar kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama ala ru'usihimut thair, aku melihat seolah-olah di atas kepala para sahabat itu ada burung. Jadi bagaimana kita bayangkan, di atas kepala kita ada burung dan kita tidak ingin burung ini pergi, maka tentu kita akan diam, tenang. Begitulah
kondisi sahabat yang dilihat oleh Usamah itu tadi ketika beliau mendatangi Rasulullah, berada di tengah sahabat-sahabat beliau, para sahabat beliau nunduk kayak di kepalanya ada bulu. Kenapa? Ai lisyiddatir razanati, karena kuatnya ketenangan, wasukuni dan diam. Karena sangat diam dan sangat tenang. Bentuk takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit at-tambihus samin, peringatan yang ke-8. Saraha menjelaskan Al-Qadhi Iyadun, Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala biqatli muntaqisin, untuk menghukum bunuh orang yang merendahkan derajat Nabi, wa mu'dhihi, dan orang yang menyakiti Nabi. Fa innahu, orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, karena Imam Qadhi Iyad ini sesungguhnya qala berkata fi syifa, dalam kitab Asy-Syifa, wa bihasabi ma yajibu minal huquqi lin nabi ila akhirih. Pengertiannya, wa bihasabi ma yajibu minal huquqi lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mempertimbangkan sesuatu yang hak-hak yang wajib kita penuhi, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita penuhi, wa ma yata'ayyanu, dan hal-hal yang wajib yang harus kita tampakkan, kita tunjukkan, kita lakukan, min birrin, berupa berbuat baik, berbakti, wa tauqirin, dan mengagungkan, wa ta'zimin, dan memuliakan, wa ikramin, dan menghormat, haramallahu ta'ala, berdasarkan bahwa kita wajib menjaga hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa tidak harus kita berbakti kepadanya, kita memuliakan beliau, kita mengagungkan beliau, kita menghormati beliau. Haramallahu ta'ala adahu, Allah mengharamkan menyakiti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, artinya di dalam Al-Qur'an. Wajtama'at, ini dalam teks at-tambihat wajtama'at. Tetapi dalam kitab Asy-Syifa yang kami temukan adalah wa ajma'at. Ya, wa ajma'at. Jadi wajtama'at dalam kitab aslinya Asy-Syifa lafadznya wa ajma'at. Artinya konsensus, sepakat. Al-ummatu, para ulama, ala qatli mutanakisin, ala qatli mutanakisin, muntakisin, ya, ala qatli muntakisin atau ala qatli mutanakisin, sama. Para ulama sepakat untuk, kalau di atas biqatli muntakisin, kalau di bawah mutanakisin. Jadi para ulama sepakat untuk menghukum bunuh ala qatli mutanakisihi, menghukum bunuh orang yang merendahkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai binauin min tahqirihi, dengan salah satu bentuk penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi dijelaskan sebelumnya oleh Al-Fasi, Imam Al-Fasi di tambih yang ke-7 dijelaskan bahwa menggunakan konten-konten haram dalam peringatan Maulid pada dasarnya itu sama dengan merendahkan derajat Nabi, sama dengan tidak mengagungkan Nabi, dan sama dengan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Anda mengagungkan seseorang yang kita agungkan, mengagungkan seseorang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang justru melanggar syariat beliau, itu sama saja dengan menghina beliau. Anda mengundang saya misalkan, Anda tahu bahwa saya tidak suka warna merah misalkan, Anda mengundang saya, dan ketika saya datang Anda sediakan karpet merah, ruangan merah dan sebagainya, sama aja Anda dengan menyakiti saya, menghina saya. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi ketika Anda mengadakan peringatan Maulid bertujuan mengagungkan Rasulullah SAW, bahkan bisa jadi memang atas izin Allah, sebagaimana keterangan dalam kitab Al-Hawi kalau tidak salah, Rasulullah hadir di tempat itu, tapi kemudian kita menyuguhkan pada Rasulullah sesuatu yang beliau larang, yang melanggar syariat beliau. Bayangkan seperti itu, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ulama sepakat pelakunya itu bisa terkena konsekuensi hukum bunuh. Summa ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu dalam perjumpaan yang berikutnya. Dalam kesempatan ini, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pamanda Kiai Haji Zaim Ahmad
Kiai Haji Zaim Ahmad Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem, yang telah menyediakan dalam beliau untuk saya tempati rekaman kali ini. Dan kebetulan saya berada di Lasem saat ini, salah satu cucu Kiai Haji Maksum Lasem, salah satu pendiri NU khususnya di wilayah Jawa Tengah. Juga saya sampaikan ucapan khusus kepada seluruh umat Islam dan semua para pecinta Nabi Muhammad SAW, selamat memperingati peringatan Maulid Nabi SAW 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Semoga kita semua diakui umat oleh beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.